Bentar. Ada kalimatnya, elephants eat leaves and brush. I think it means bush. But anyway. Nah, di sini kan ada N, ya. Nah, itu berarti dia adalah suatu kata sambung. Nah, sekarang dia perlu tanda baca lagi atau enggak nih antara dua ini. Nah, untuk yang ini, dia bentuknya udah betul. Jadi kalau dan itu gini aja, ya. Dia makan A dan B. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini kelihatan nih kita butuh punctuation, butuh tanda baca. Flounder are fish. All fish live in water. Jadi dua kalimat yang dua-duanya beda jauh. Dia bilang flounder adalah ikan. Semua ikan hidup dalam air. Nah ini dua kalimat itu kan nggak bisa kamu tulis kayak gini. Dia butuh suatu stopper atau konektor. Dia butuh suatu yang memisahkan atau yang menyambungkan. Nah kalau dua kalimat yang kayak gini, itu harusnya dia pakai tanda baca aja karena dia salah nih kalau langsung ngomong gini. Nah tanda bacanya umumnya titik karena dia udah berubah kalimatnya. Beda sama yang N tadi kan masih nyambung masih bisa disatuin. Nah kalau yang ini juga nih, ini butuh tanda baca nih. Nah, kita bilang carrots, onions, and celery are vegetable. Nah jadi wortel, bawang, sama seledri itu sayur. Nah mereka apa namanya kak ada tiga nih. Nah kalau tadi kan dua ya yang gajah itu jadi tinggal dan doang. Nah, tapi kalau ini ada tiga. Kalau ada tiga kan kita nggak bilang apa wortel dan bawang dan seledri kita kan nggak ngomong gitu. Biasanya kita sebutin dannya terakhir. Nah berarti yang di depan ini butuh tanda baca dan sama seperti bahasa Indonesia kita akan pisahkan dia dengan koma. Jadi carrots, koma, onions, koma, terus and. Celery are vegetables. Nah, jadi sebelum kalau ada lebih dari dua, sebelum and itu masih ada komanya. Nah, itu yang suka lupa sih. Kadang kita carrots, koma, terus onions and celery kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya sebelum and itu harusnya ada komanya karena dia adalah tiga hal yang berbeda. Nah, ini jadi pertama tadi penggunaan koma dengan and ya. We had salmon, asparagus, and salad for dinner. Nah, ini kalau yang tadi ada dua, kita menyatukan item, ya. Kita menyatukan item ada dua pakai N dalam satu kalimat, dekat bisa mulus kayak gini. I have an apple and a banana. Tapi begitu ada lebih dari dua, harus ada komanya. I had an apple, a banana, and a pear. Nah, jadi itu ya tadi ya. Kalau dan tapi dua kata nggak ada komanya. Kalau tiga atau lebih itu harus ada komanya. Dan posisi ini diingat ya. Nah, terus kalau tadi kan connectingnya item atau barangnya, noun-nya gitu. Nah, kalau ini kita connectingnya dua kalimat. Nah, kalau dua kalimat itu kamu pakai koma tetap padahal cuma dua. I ate an apple and you ate a pear. Kita nggak bisa nggak ada you kan di sini. Kita nggak bisa I ate an apple and a pear. Kalau kayak gitu artinya jadinya apel sama pear-nya dua-duanya kita yang makan. Nah, tapi kan ini enggak, kita makan apelnya doang, dan orang lain itu makan pear-nya doang. Gitu, nah, terus jadinya, tapi kita pakai N karena mereka dua-duanya sama-sama ngomongin makan buah gitu. Jadi masih bisa pakai N karena idenya sama gitu. Kalimatnya nggak beda jauh. Nah, ini jadi kita bisa bilang, I eat an apple, saya makan apel, dan kamu makan pear. Nah, itu dan-nya sebelumnya ada komanya.
Kalau yang koma doang nggak pakai and itu juga salah ya. Karena kalau koma yang kayak gini dia tetap nanti ada butuh conjunction. Jadi tengah-tengahnya tetap ada aturan kalimatnya kayak gitu. Nah, kalau kamu nggak mau pakai and, berarti pakainya titik, pakai period, pakai titik untuk connecting dua kalimat. Gitu. Jadi kalau ada dua kalimat lengkap ya, ini kalimatnya lengkap semua, ada subjek, verb dan objeknya gitu, dan kamu nggak mau pakai and, tidak pakai dan, nah itu nggak bisa pakai koma, misalnya pakai titik. Ini kita lihat sedikit ya kalimat yang ini. I like lettuce and tomato on my cheeseburger. Ini harus ditambahin koma atau enggak? Enggak, Bu. Enggak ya, dia udah pas. Cuma dua, tomat sama selada. Nah, terus yang selanjutnya, I speak Hindi and you speak Swedish. Pakai koma atau tidak? Kasih, Mas. Betul. Ya, ini pakai koma ya. I speak Hindi and you speak Swedish. Karena tadi dia dua kalimat lengkap sama strukturnya. Nah, kalau yang ketiga, I like lettuce, tomato, and cheese on my hamburger. No koma, Bu. No koma? Pakai, Bu. Nggak pakai koma? Oke. Pakai, Bu. Ini dia ada 3 barang ya, 3 item. Ada selada, tomat, sama kejunya. Nah, di sini berarti dia harus dikasih koma. Kasih komanya untuk memisahkan 3 item ini. Jadi item pertama, item kedua, dan item ketiga kayak gitu. Jadi ada koma-koma, ada 2 koma di sini. Nah, kalau tadi dan itu kan biasanya menyatukan yang idenya itu sama atau setema lah kita bilang gitu. Nah, kalau idenya berlawanan, kalimatnya berlawanan, itu biasanya kita pakainya but atau pakai tapi. Sama di bahasa Indonesia juga gitu kan. Dia cantik dan baik. Itu kan dua-duanya positif. Nah, tapi kalau kita bilang dia cantik tapi galak, kan kayak gitu. Nah, itu karena kan dua itu ya satu positif, satu negatif kan berlawanan. Nah, jadi kita connectingnya pakainya but, pakainya tapi. Atau ada juga kita or atau itu juga bisa untuk connecting ideas kayak and. Nah, kayak ini contoh kalimatnya, I studied for the test, but I failed. Aku udah belajar untuk ujiannya. Harusnya berhasil dong kalau belajar kan gitu. Tapi ini dia gagal, jadi pakai but. I studied for the test, comma, but I failed. Nah, ini juga sama. The team played well, but didn't win. Timnya mainnya bagus, kayak Prancis kemarin ya, tapi nggak menang. Yang menang Argentina kalau yang tahu-tahu aja. kalau nonton. Nah, terus ini itu tadi tapi. Nah, ini kayak yang dan tadi tuh. Is it going to rain or snow? Ini mau hujan atau mau turun salju? Kayak yang dan tadi kan. Cuman dia, kamu kan pilih. Kalau dan tadi kan semua. Kalau or milih. Nah, yang ini sama. Would you like peas, carrots, or squash? Kamu mau kacang, mau wortel, atau squash-squash tuh apa ya buat kita ya? Kayak labu gitu ya, bukan. Jadi gitu. Kamu mau sayurnya yang mana? Gitu. Itu
pakainya apa, kamu maunya ini atau yang ini gitu. Nah itu aturannya sama tuh kayak yang M tadi, kalau ada 2 doang nggak diapa-apain, kamu tinggal tambahin N-nya atau ini tambahin OR-nya. Kalau ada lebih dari 2, kamu akan pisahinnya pakai koma. Nah ini yang sentence ya, ada 2 kalimat tadi ya, udah dicontohin sama kayak yang di dan tadi juga ada yang menyatu 2 kalimat. I had the flu, but I didn't feel sick. Okay, let's continue. Sorry. Nah ini tadi kalimat yang saya bilang berlawanan itu ya. Saya sedang flu, tapi saya tidak merasa sakit. Gitu. Jadi mungkin badannya nggak berasa lemes atau gimana gitu kan. Tapi flu, gitu. Jadi hidungnya aja yang bermasalah, tapi badannya nggak apa-apa. Nah itu kan pakainya tapi ya, biasanya sih M dong jadi 1. Nah atau kalau yang ini nanya kan tadi pilih salah satu, atau itu kan gitu. Did you have the flu or was it just a cold? Kamu flu atau demam doang? Gitu. Karena kan ya obatnya kan beda ya. Terus penyakitnya juga beda. Nah jadi ini pilih salah satu. Ini flu, kalau flu berarti termasuk tuh demam juga, batuk pilek juga kan gitu. Kalau cold berarti demam doang. Gitu. Nah, tapi intinya adalah pakai but atau or kalau dia menyatukan 2 complete sentence. Complete sentence itu berarti tadi ya ada subjek, ada verb, ada objeknya. Itu dia harus ada komanya. Sama yang M tadi, kalau complete sentence ada komanya. Nah, kita lihat sini. I love to eat ice cream. It gives me a stomachache. Ini pakai N, but atau or. Saya suka makan es krim. Es krim membuat saya sakit perut. N, but atau or. But, betul ya. Tapi dong, karena kan dia di sini love. Dia suka makan es krim. Tapi di sininya berlawanan kan, tapi bikin saya sakit perut. Nah, terus tadi udah ditentuin pakai but, tinggal pakai koma atau enggak. Jawabannya belum nyanyinya dulu. Nah, pakai koma ya. Kenapa pakai koma? Karena tadi dia 2 kalimat lengkap. I love to eat ice cream, comma, but it gave me a stomachache. Nah, ini beda nih. She goes to school, studies hard, gets good grades. Nah, ini pakai and, but, atau or. Pakai N, Bu. Betul, dia pakai N. Kemudian N-nya berarti taruh sini ya. Nah, sebelum N itu ada koma apa enggak? Ada, Bu. Betul. Ya, di sini udah ada komanya. Sebelum N-nya ada koma lagi. Would you like an apple? Specific a banana. N, but, atau or. Ini kamu ragu-ragu, tapi sebenarnya dari struktur kalimatnya, kalau dari struktur kalimatnya aja, kita bisa N, bisa or. Karena kayak gini, kamu mau apel atau pisang? Tapi bisa aja kan nawarnya dua-duanya, kamu mau apel sama pisang nggak? Kayak gitu juga bisa ya. Nah, tapi biasanya kalau pertanyaan ada 2 kayak gini, berarti kan itu kamu mau yang mana? Nah, itu
biasanya dia akan menanyakan suatu pilihan, jadi pakainya or. Nah, terus pakai koma atau enggak? Nah, kalau kita ingat kalau ada cuman dua, or sama n itu bisa dipakai tapi nggak pakai koma. Itu yang n, but sama or. Nah, itu sekarang ada so. So itu kan jadi maksudnya. Kita kan suka pakai juga bahasa Indonesia jadi. Nah, itu connected di sini biasanya sebab akibat. Jadi kalau yang N itu kan tadi yang kalimatnya sama rata, kalau but yang berlawanan, or itu suruh pilih salah satu kan kayak gitu. Nah ini kita menyambungkan sebab akibat, kayak jika maka gitu loh. Nah ini pakainya jadi, pakai so. Rajiv got a new bike, so he went for a ride. Rajiv dapat sepeda baru, dibeliin sepeda baru. Jadi sekarang dia keliling-keliling komplek pakai sepeda barunya. Gitu. Jadi kan dia kelilingnya itu karena dapat sepeda baru gitu. Jadi itu pakai koma sama so. Nah, itu contoh yang ini. She was tired, koma, so she took a nap. Dia lelah, jadi dia tidur sebentar. Gitu. Jadi ada dua kalimat tadi ya, dua kalimat itu pakai koma terus so. Gitu ya. Ya tadi yang saya bilang dia sebab akibat, cause and effect atau cause and result. Gitu ya. Nah, so itu biasanya dia akan nyambung sama resultnya, sama hasilnya, kan sama penyebab. Ini kan yang lelah itu penyebab. Disebabkan karena kelelahan dia, maka jadi hasilnya dari keadaan lelah itu hasilnya adalah dia mau tidur kan gitu. Nah, jadi so ini nyambungnya di result. Nah, kalau yang tadi yang comparison itu dia yang unexpected result yang berlawanan kayaknya. Nah ini kan bener nih, she was tired so she took a nap. Nah kalau ini nggak, she was tired but she didn't take a nap. Capek tapi dia nggak istirahat, nggak tidur, lanjut terus. Nah itu kan berarti agak berlawanan ya kalimat awal gitu, kita pakainya kan. Kenapa nggak n? Kalau n itu kan tadi kan yang sama rata ya. Ini dia lelah dan dia tidur siang. Itu kan jadi kurang tepat, itu bukan dua hal yang sama, tapi kan tadi saya bilang itu sebab akibat, jadi kita nggak bisa pakai n walaupun kayak dua-duanya nyambung. Dan kalau yang ini he was frightened, he didn't cry. Dia takut, dia nggak nangis. Biasanya kalau takut kan nangis. Nah ini berarti kan dia berlawanan ya. Nah, kalau berlawanan itu berarti pakainya but, koma itu pada di depan ya. Nah kalau yang ini she was lonely, she hugged her stuffed monkey. Dia kesepian, terus dia meluk bonekanya. Nah itu kan berarti akibat dia meluk boneka itu, melakukan aksi itu karena dia kesepian. Nah jadinya berarti karena kesepian maka yang dilakukan adalah ini. Nah jadinya pakainya so. She was lonely, so she hugged her stuffed monkey. Nah ini gimana? His mother told him not to play in the mud. He didn't listen. So atau but? But. Betul. Ya, yang nggak didengerin mbaknya. Kayak gitu tadi ya. Ini yang penggunaan auxiliary verb setelah but. He likes pizza but I don't. Jadi maksudnya nggak lengkap gitu, ngomongnya nggak lengkap. Kan kalau tadi kan lengkap-lengkap tuh kalimatnya, anak kalau ini nggak. He likes pizza but I do not like pizza, harusnya kan gitu. Nah, tapi ini nggak, likes pizzanya nggak diulang karena kan sama aja gitu. Nah, jadinya pakai auxiliary verbnya doang. Pakai karena not-nya tadi kan harus digabung sama do ya, kayak yang soal UAS tadi. UAS UTS. Jadi he likes pizza but I don't. Dia suka pizza tapi saya enggak.
Nah, ini banyak ya yang pakai setelah but itu nggak lengkap karena tadi sama aja kalimatnya. Dua-duanya kalimat lengkap dan nggak bisa pakai and karena kan berlawanan ya. Jadi kan dia harus pakai but. I don't play tennis, but Jim does. Saya nggak main tenis, tapi Jim main. Tuh, sama kan bahasa Indonesia ya agak-agak kayak gitu. Kita nggak sebutin lagi, saya nggak main tenis, tapi Jim main tenis. Kita nggak biasanya nggak sebut tenisnya lagi. Gitu. Ya, ini juga sama. I like racquetball, but Jim doesn't. Ini sama. I won't be leaving, but Nazan will. Yani has been to Rome, but Jan hasn't. She isn't at school, but he is. Nah, jadi kalau kamu lihat tadi yang idenya berlawanan, tapi objeknya nggak diulang-ulang. Ya, objek atau keterangannya tidak diulang-ulang. Yang diulang adalah yang menunjukkan positif atau negatifnya, ya kan? Ini positif, ini negatif. Negatif, positif, kayak gitu kan. Nah, untuk menunjukkan positif atau negatifnya itu kan tinggal pakai tadi auxiliary verb-nya. Jadi yang is, MR, has, have, will, gitu ya. Do, doesn't, didn't, kayak gitu. Nah, jadi tinggal dipotong belakangnya doang seperti gitu. Itu yang untuk but diikuti auxiliary verb kalau bisa diulang kayak gitu. Ini yang tadi ya. Negatif, I don't play tennis itu negatif. Tapi Jim does. Itu afirmatif, positif kan. Jadi yang satu don't, yang satu does. Atau do gitu. Tapi tadi kan satu orang ya, Jim, jadi does. Ini I like racquetball. Nah, terus Jim gak suka. Do not like gitu kan. Do not like, dan do not-nya itu karena Jim jadinya does not. Jim does not like. Ya, jadi afirmatif, negatif. Berlawanan terus. Nah, ini kamu tinggal bener apa enggak. I love to ski, but my sister isn't. Betul atau tidak? Kalau ragu itu jawabannya salah. Kenapa salahnya? Tadi kayak yang like itu harusnya digantinya doesn't. Kalau mau pakai isn't itu harusnya I love to ski-nya di sini ada is-nya. Nah, dia nggak ada is kan, ada. Kamu pakai di sini do does. I love to ski, but my sister doesn't. The man is cooking, but the woman isn't. Betul, guys. Betul ya? Ayo bener. Ayo. Jangan ragu-ragu, betul. Udah benar kamu tadi. The man is cooking, but the woman isn't. Nah, ini kenapa nggak pakai do does kayak saya bilang tadi? Ini udah ada is-nya. Nah, kamu jadi bisa ngikutin nih. Tapi is-nya tinggal dinegatifin aja. Nah, kalau tadi kan nggak ada is-nya. Nah, berarti pakainya do does kayak gitu. Lee hasn't been to Tokyo, but Boran does. Betul nggak? Betul. Nah, dia betul di koma abis itu but. Terus ya ini negatif atau positif. Itu udah betul. Tapi salahnya adalah ini kan hasn't. Pakai has kan. Nah, tapi dia ini berubah jadi do. Jadi nggak setara. Gitu. Padahal dia secara grammar harus setara. Jadinya harusnya Lee hasn't been to Tokyo, but Boran has. Gitu. Itu yang memang auxiliary verb-nya itu harus diperhatikan ya. Gitu. Nah, terus ada yang lain lagi. Itu sebentar. Kita pakainya. Tadi kita udah pelajarin sedikit yang. Nah, terus ada yang to, either, sama neither. Tinggal dua lagi kalau nggak salah. Bisa ini.
Miss Paulus play the violin, and her daughter does too. Atau kamu bilangnya, and so does her daughter. Gitu. Nah, jadi kamu nyatuin dua kalimat yang asal bilangnya juga. Gitu kayak bahasa Indonesia belum bilang juga. Nah itu bisa pakai to, and plus to atau and so, and plus either atau neither. Hyun likes dogs, and Sunny does too. Atau tadi yang pakai so, Hyun like dogs, ini sama ya. Atau singlenya pakai so, and so does Sunny. Gitu. Jadi kayak yang itu bilangnya, Hyun ini suka anjing, Sunny suka juga. Gitu. Nah itu tadi jatuhinnya pakai yang auxiliary verb. Jadi kan tadi likes ya, jadinya pakai do does. Sunny does too, tambahin juga sini. Nah kalau yang ini sama bahasa Indonesia juga gitu. Hyun menyukai anjing, dan begitu pula Sony. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia juga ada yang bentuk kayak gini, cuman di Inggrisin aja. Arti yang atas sama yang bawah tadi. Yang enggak same meaning. Jadi dia pakai auxiliary sama katanya so atau to. Cuman dibalik, kalau to kan ditaruhnya di belakang. Nah, jadi subject verb to. Nah kalau so itu dibalik, so verb subject. Ya, jadi sebenarnya ini sama tuh, tinggal dipindah posisi doang. Nah itu either neither, di sini yang pakai n. Nah kalau either itu apa namanya, either itu kan berarti dia tidak pakai not ya, jadi sebenarnya not either itu jadinya neither gitu. Nah jadi kalau di sininya negatif, sama-sama negatif nih, Bob doesn't like dogs and Jay doesn't either. Bob nggak suka anjing, Jay juga nggak suka, Jay nggak suka juga gitu. Nah ini doesn't sama doesn't-nya dua-duanya tetap. Nah itu kamu bisa tambahin either di belakang karena dua-duanya idenya sama gitu. Nah, ini kan berarti negatifnya adanya di auxiliary-nya, di does-nya. Nah, kalau auxiliary-nya itu tidak negatif kayak yang ini, does kan, nggak pakai not. Nah, kenapa nggak pakai not? Katanya sama. Karena not-nya tadi pindah ke either, nempel sama either-nya. Dia berubah jadi neither. Nah, jadi di sini, Bill doesn't like dogs, and neither does Jay. Sama yang so to tadi. Yang ini to kan di belakang ya, nggak ngubah apa-apa, tinggal ditambahin to. Nah, atau kalau kamu pakainya tadi yang so juga kan dibalik tuh. Jadi yang tadi kan so verb subject, ini juga sama. Neither verbnya plus subject. Nah, tinggal masalah positif atau negatifnya. Gitu. Ya kalau dia sama nih, di sini sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu kamu bisa tinggal pakai either. Nah, tapi kalau dia berubah jadi yang harusnya di sininya ada negatifnya, kamu bisa pakai neither untuk menunjukkan not nih. Ini yang tadi ya, contoh yang lain. I'm happy that we are cooking together. Aku senang kita masak bareng. Saya juga. I am too. Atau jawabnya so am I. Ya, tadi ya subject, verb, to, atau so, verb, subject. Tinggal dibalik gitu doang. I am too atau so am I. Nah itu kan kamu udah lebih sering dengar tuh. Sama aja artinya. I don't like bread. Aku nggak suka roti. I don't either. Aku juga nggak suka. Nah itu cara ngomongnya I don't either atau neither do I. Nah ini kamu pasti lebih sering dengar kayak yang ini dia jawabnya neither do I. Saya juga enggak. Gitu.
Nah, dia ngomongnya caranya ada dua, ya. Sama-sama don't, jadi pakai either. Atau yang satu don't, yang satu do. Jadi depannya pakai neither. Gitu. Sama I like fruit. Me too. Atau me neither. Nah, itu adalah yang informal. Karena tadi kalau yang formal harusnya neither do I. Terus yang ini juga harusnya I do too. Gitu. Tapi ini dia bilangnya me too. Itu informal. Gitu. Jadi sebenarnya secara grammarnya dia salah. Nah, tapi sehari-harinya dipakainya kayak gini. Nah, itu namanya informal English ya. Jadi I like fruit. Jawabannya harusnya I do too. Atau so do I. Tapi enggak, dia nggak pakai I, maunya pakai me. Jadi me too. Ini juga sama. I don't like bread. Harusnya jawabannya neither do I. Atau I don't either. Nah, ini dia maunya pakai me. Jadi me neither. Itu yang informal English. Nah, di sini ada Amy is wearing high heels and titik-titik pakainya to. Nah, Amy kan yang ini. Amy pakai sepatu hak tinggi. Kalau and berarti kita mau ngomongin hal yang sama. Siapa yang pakai sepatu hak tinggi juga? Emma. Nah, si Emma nih kan katanya kayak dari sepatunya sepatu hak tinggi nih. Nah, berarti kita ngomongnya gimana? Kalau pakai to. Amy is wearing high heels and Emma too. Emma is too. Auxiliary verbnya jangan lupa. Udah benar gitu ya. Nah, terus sekarang so. Amy wears high heels. Kalau tadi kan nggak bisa. Kalau tadi kan ada is-nya. Sekarang nggak ada nih is-nya. Nah, kalau is-nya nggak ada dan ini simple present, berarti kita pakainya do atau does. Nah, kita masih ngomongin Emma kan. Amy wear high heels. And so kan di depan. And so does Emma. Gitu. Nanti kamu bisa lihat lagi slide. Nah, itu sekarang pakai neither. Jay doesn't have long hair. Jay rambutnya nggak panjang. And itu kan dan. Berarti yang kita sama-sama nggak ngomongin rambutnya panjang. Berarti siapa yang rambutnya nggak panjang juga? Ami. Si Ami ya. Ini hitungannya pendek lah si Ami ya. Nah, Amy juga enggak nih, neither. Nah, ini ada doesn't-nya ya. Berarti Amy does either atau di sini jadinya Amy doesn't either atau karena pakai neither jadinya neither does Amy. Ini udah ada bantuan does di sini. Maaf. Nah, itu tadi yang pakai so, to, terus either and neither. Nanti mungkin sebelum UAS ada latihannya lagi. Nah, ini sekarang pakai because. Pakai karena. Karena itu kan kayak yang so di awal-awal, yaitu yang jadi. Kalau because karena itu sama itu just sebab akibat. Nah, cuman kalau yang so itu kita menyambungnya ke hasilnya, ke result. Kalau because kita nyambunginnya ke alasannya, penyebabnya, gitu. Nah ini, they are happy because they bought a new house. Kalau pakai so tadi, they bought a new house, so they are happy. Gitu. Jadi because tadi nyambungnya ke alasannya. Nah, mereka senang. Kenapa senang? Karena beli rumah baru. Gitu. Nah, kalau dibalik tadi kan mereka beli rumah baru. Terus kita jawabnya gitu kan ini. Terus kenapa? Ya terus jadinya senang.
terus jadinya seneng, nanti jadi pakai so kan, so they are happy. Gitu tuh tadi yang so because ya, kalau ini supaya ngerti aja bedanya. Kalau so tadi sebabnya apa? Resultnya. Kalau because itu sebabnya. Nah ini sama. She is smiling because she is happy. Jadi because itu cause-nya atau alasannya, apa penyebab sorry. Nah, yang because itu dia ada main clause atau adverb clause, gitu ya. Adverb clause itu berarti di sini ada subjek, ada verb lah, intinya kayak gitu. Jadi yang ada di because itu. Nih, apa? Dan si yang setelah because tadi atau yang kalimat penyebabnya tadi itu kalau because dia nggak pakai koma. Komanya digantikan sama because. Kayak yang tadi n itu kan kalau cuma 2 nggak ada komanya. Nah itu juga sama, because itu kan sebab akibat, berarti kan cuma 2. Nah itu jadi dia nggak pakai koma. Nah kecuali kalau ini because-nya nggak ada. Nah kalau because-nya nggak ada, jadi pakai koma tuh. Di awal-awal tadi juga kayak gitu. Nah artinya, nah sekarang kalau gimana kalau dia pakai because, ya dua-duanya pakai because, tapi kan tadi because itu penyebab. Nah dia biasanya adalah resultnya dulu, main clause-nya dulu, baru penyebabnya. Nah sekarang kalau penyebabnya di depan, jadi because-nya di depan nih. Nah kalau because-nya di depan, dia jadi harus tetap pakai koma, karena kan tadi because-nya menggantikan koma nih. Di sini kan nggak pakai koma karena ada because di sini. Jadi nggak perlu ada koma lagi, nggak perlu disambung koma. Nah tapi sekarang because-nya di depan. Ya sama kayak kalau bahasa Indonesia nggak ada koma dulu terus baru kalimat, kan nggak bisa gitu. Nah jadinya karena because-nya di depan, yang kalimat keduanya itu tetap harus disambungkan dengan koma. Gitu. Jadi itu kalau pakai because itu 2 kalimat nyatuinnya kayak gitu. Ya kalau because-nya di tengah nggak pakai koma, kalau because-nya di depan berarti harus pakai koma. Untuk artinya nggak berubah. Nah terus tadi nggak pakai koma. Nah ini gimana kalau pakai titik? Nah kalau pakai titik berarti si because ini ya berdiri sendiri. Tapi because, karena, sama di bahasa Indonesia juga aturannya gitu. Karena itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi dia nggak bisa jadi kalimat sendiri. Jadi dia harus disatukan sama kalimat lain. Nah jadi nggak bisa nih pakai titik di sini. Because-nya juga nggak bisa berdiri sendiri kayak gini. Nah jadi 2 kalimat ini harus disatukan. Nah kalau di speaking memang dia bisa aja ngomong kayak gini, karena kalau speaking itu banyak yang informal dan dia bukan written ya. Kalau written itu berarti harus disatuin. Kayak misalnya kan dia nanya, why is he laughing? Kenapa ketawa? Nah terus jawabannya, yes, soalnya kan soalnya tadi saya bercanda, because I told him a joke. Nah tapi kalau secara written itu harus ditulis di depannya, he is laughing because I told him a joke. Gitu harus lengkap. Kalau speaking nggak apa-apa. Karena dianggap konteks awalnya si laughing-nya itu diketahui sama yang ini, karena dia nanya kan tadi, why is he laughing? Nah, terus jawabannya karena apa gitu. Nah ini contoh lain, her eyes are watering because she is sick. Ini salah. Kalau kamu ingat kenapa salah? Salahnya karena tadi saya bilang because gak bisa berdiri sendiri, sedangkan di sini ada titik. Jadi ini salah ya. Harusnya disatuin. Nah disatuin ini gimana? Her eyes are watering. Langsung masukin aja.
Her eyes are watering because she is sick. Gak usah dikomain. Nah, kalau yang depannya, kamu maunya because di depan. Because she is sick, her eyes are watering. Itu pakai koma. Gitu, karena tadi ini because di depan. Nah, ini because di tengah. Ini nggak ada komanya. Ini ada lagi. The woman is happy because she loves her English class. Ini correct atau incorrect? Betul atau enggak? Betul. Iya, ini betul. Nah, ini yang terakhir. Ini kalau nggak salah saya udah ajarin pakai even though sama although ya. Even though we were tired, we didn't rest. Even though, although itu kayak walaupun atau meskipun. Walaupun kami lelah, kami tidak beristirahat. Gitu, itu kan sama bahasa Indonesia juga kayak gitu. Walaupun kami lelah, kami tidak beristirahat. Nah, jadi ini menyatukan dua kalimat lagi tadi ya, tapi yang agak berlawanan. Sama ini juga. Even though I was very sad, I didn't cry. Walaupun saya sangat sedih, saya tidak menangis. Biasanya kan orang kalau very sad cry dong, ini enggak. Makanya pakai walaupun. Gitu. Tadi tapi kan, I was very sad, but I didn't cry. Tapi kan kamu nggak pakai but, nggak pakai tetapi, terus kalau kamu nulis pakai tetapi, terus pasti jelek. Kan nanti kamu ganti jadi namun, kamu ganti jadi walaupun, meskipun, kayak gitu kan banyak tuh pilihan katanya sama bahasa Inggris juga gitu kita ganti-ganti. Nah jangan sampai nanti kamu nulis terus ganti-ganti salah gitu. Nah jadinya ini dikasih tahu cara connecting ideasnya kata-katanya pakai apaan aja. Nah, ini tadi ya yang walaupun saya sangat sedih, saya tidak menangis. Nah itu kan walaupunnya di depan. Nah sekarang gimana kalau kita mau walaupunnya di tengah? Nah ini sama kayak yang and, sama kayak yang because. Kalau dia kata sambungnya di sini, nggak pakai koma lagi. I did not cry even though I was very sad. Saya nggak nangis walaupun saya sangat sedih. Jadi kata sambungnya ada di tengah-tengah nih, jadi udah nggak usah ada koma lagi. Nah kalau ini kan kata sambungnya di depan. Jadinya memisahkan antara induk dan anak kalimat itu harus ada komanya. Gitu. Kalau ada kata sambung ini nggak usah. Even though sama although itu sama aja. Cara pakainya. Nah, kalau because sama even though bedanya apa? Ya, kan dia sama-sama nyambungin dua kalimat lengkap tuh kayaknya ya. Bedanya cuman resultnya itu expected atau unexpected. Kalau because kan karena. Kalau karena itu berarti sebab akibatnya nyambung kan. Nah, tapi kalau pakai walaupun atau although atau tadi pakai but itu berarti nggak nyambung, berlawanan. Makanya yang ini tadi, because I was very sad, I cried. I cried because I was very sad. Karena saya sedih, saya nangis. Ya iyalah, gitu kan, gitu pasti. Nah, kalau ini, walaupun saya sangat sedih, saya tidak menangis. Itu kan berlawanan. Gitu loh, jadi nggak, oh dia, ini ya, kuat ya nggak nangis. Kayak kita suka ngomong kayak gitu, nanti berarti kan mengherankan gitu kan. Nanti jadi kita bisa pakai tadi but, even though, atau although. Yang resultnya unexpected. Nah ini. I wanted to become a doctor. I went to medical school. Ini because atau even though? Because. Betul, ini pakai because. Karena nyambung. Karena saya mau jadi dokter, saya pergi ke sekolah kedokteran. Ya benar kan? Nah kalau tiba-tiba I wanted to become a doctor, terus tapi dia perginya sekolahnya ke desain interior, kayak lo mau ngapain? Bisa jadinya kerjanya kan beda. Nah itu berarti perlawanan. Tapi kalau ini kan nggak nyambung ya. Nah itu jadi pakainya because. Nah ini.
It was difficult to become a doctor. I did it anyway. Sulit untuk menjadi dokter. Even though. Even though itu betul ya. Saya lakukan juga. Karena biasanya kalau sulit orang nyerah dong. Gitu. I gave up because it was difficult. Ini nggak udah tahu difficult tapi dia kerjain juga. Nah berarti kan berlawanan dengan craving. Even though it was difficult to become a doctor, I did it anyway. Eh, iya seharusnya kan saya ngajarinnya kemarin ya, apa sebelum UTS-nya, makanya di UTS-nya ini nggak saya masukin. Jadinya materinya cuma ini. Nah, untuk materi yang tadi saya kasih, ada yang mau ditanyakan nggak? Lanjut, Miss.